Terima kasih untuk kesempatannya, Bu Eli. Perkenalkan, nama saya Lani. Tanggal 13 Juni yang lalu itu tiba-tiba suami saya itu badannya lemas gitu, lemah. Saya langsung berunding sama anak-anak, kita pindah yuk ke apartemen. Anak saya nggak mau. Dan saya mikir, kasihan juga ya suami kalau lagi sakit, lagi lemah, ntar nggak ada yang nyiapin makanan gitu. Akhirnya cepat sekali, akhirnya kami berenam itu udah kena semua. Termasuk mama saya 84 tahun, saya, suami, dan 3 putra saya. Saat saya menyadari kami semua kena, saya bilang ke Tuhan, Tuhan, aku siap berpetualang denganmu, tapi lindungi paru-paru kami semua. Aku percaya semua ada dalam kendali Tuhan. Dan ayat yang saya pegang adalah, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Dan saya pegang janji penyertaan Tuhan. Lalu suami saya itu mulai mencari oksigen, tabung oksigen, ternyata di mana-mana itu kosong. Dan saya itu mulai mikir, gimana ya nanti masa kritis gitu. Ini baru mikir, belum terucap, masih di batin ya. Tapi Tuhan tuh tahu, Tuhan tuh bilang, day by day, hari lepas hari, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Saya langsung, baik Tuhan, terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu. Kalau kami hari ini dapat melalui dengan baik karena perlindungan-Mu, karena kasih-Mu. Dan setiap hari saya persembahkan syukur, korban syukur itu ya. Saya bilang, Tuhan, kalau ini ujian iman Tuhan, aku pastikan Engkau akan mendapat iman yang teruji, iman yang seperti emas murni Tuhan. Dan saat di 3 grup, termasuk di grup PD Victory ya, ada berita meninggal karena COVID. Saya bilang, Tuhan, kuserahkan khawatir dan takutku kepadamu. Engkau yang pegang kendali Tuhan. Dan kami nggak pernah membicarakan tentang virus itu ya, fokus kepada Tuhan. Sampai mama saya yang 84 tahun itu nggak ngerti kalau kita sakit. Dia taunya kita semua sakit batuk gitu. Jadi hidup kita itu di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID. Jadi kita fokus saja pada Tuhan, nggak mikirin tentang COVID itu ya. Saat mulai keluhan-keluhan itu mulai timbul ya setelah hari ke-7 gitu. Kepala mulai sakit sekali. Tuhan kendalikan kepalaku. Dan tidur sebentar sembuh gitu. Terus saat badan mulai panas ya, 38,3. Tuhan kendalikan suhu tubuhku, minum paracetamol, tidur sebentar, dan puji Tuhan sembuh ya. Saat suatu hari, saat itu saya bersemangat kerja gitu ya, cuci baju, spray, selimut, handuk semua pakai mesin cuci air panas gitu, sekali bisa 3-4 jam, hari itu 3 kali gitu, ngepel dengan siramin karbol sampai setengah 11 malam. Dan ketika itu tidur, nggak bisa tidur. Ternyata itu salah satu gejalanya juga, nggak bisa tidur. Sampai kepala keleyengan pagi itu. Tuhan kendalikan kepala saya harus masak gitu. Dan puji Tuhan, Tuhan tolong ya. Ketika mau makan juga batuk-batuk. Tuhan kendalikan batuk saya supaya saya bisa makan dengan baik. Dan ketika setelah makan saya baru sadar, iya nggak batuk. Tuhan terima kasih, Tuhan saya nggak batuk.
dapat makan dengan baik karena pertolongan-Mu. Saya sampai nangis, aduh saya terharu gitu sama Tuhan ya. Saya terkagum-kagum dengan Tuhan. Tuhan benar-benar penyertaannya itu nyata dan hidup gitu. Dan dia bisa diandalkan. Saat batuk-batuk makin parah ya, rongga dada itu seperti bergeser gitu, tulang-tulang pada sakit, lalu urat itu sepertinya ketarik semua, sepertinya saya kalau salah gerak dikit aja itu udah kayak urat kejepit gitu ya. Saya minta tolong mama saya untuk dikerik gitu ya, asal aja mah, nggak bisa merah, ya nggak apa-apa, asal aja biar uratnya nggak tegang. Gitu loh, kok biasa sembuh kalau bukan karena Tuhan ya. Lalu ketika batuk-batuk makin parah, saya bilang ke Tuhan, Tuhan udahan dong, saya udah lelah, capek Tuhan batuk-batuk terus. Dan Tuhan membuat saya itu tidur terlelap, nyenyak sekali sampai pagi 7:30 baru bangun. Biasa kita sehat aja tengah malam suka kebangun ya. Ini dibuat Tuhan tidur sampai pagi. Sampai begitu bangun, aduh badan seperti fresh gitu. Saya merasa saya sudah sembuh, kesembuhan itu terjadi. Luar biasa Tuhan. Saya merasa Tuhan itu murah hati ya. Apa saja yang saya minta itu diberikan gitu. Kalaulah Tuhan itu terpaksa nggak bisa memberikan, itu karena Dia harus melakukan kehendaknya ya. Bu Eli sering bilang kita suka memaksa Tuhan, menuntut Tuhan, menyudutkan Tuhan untuk memenuhi keinginan kita. Padahal Tuhan itu harus melakukan kehendaknya. Dan Dia amat baik dan bisa diandalkan Bapak Ibu ya. Jadi saya katakan, Tuhan kami ini cuma menjalani. Nggak ada efek negatif dari virus ini Tuhan. Engkau yang melindungi paru-paru kami. Dan puji Tuhan kami nggak sampai sesak ya. Tuhan melindungi kami. Tuhan, aku siap Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan, akan kusaksikan Tuhan, dan biarlah rencana Tuhan itu tergenapi dalam hidup saya. Itu janji saya kepada Tuhan ya. Dan sebenarnya Tuhan itu menyiapkan saya jauh-jauh hari. Di bulan November yang lalu itu, di saat saya tidur antara tidur mulai kebangun, Tuhan bilang, kalau aku memanggil kamu, apa jawabmu? Saya bilang, siap Tuhan, tanpa syarat. Dan saya tahu konsekuensi dari tanpa syarat itu. Makanya ketika saya menghadapi ini semua, saya bilang, baik Tuhan, aku siap berpetualang denganmu. Saya tahu saya harus menjalani ini supaya saya bisa menjadi alatnya, menjadi alat kesaksiannya, supaya rencananya tergenapi atas hidup saya. Saat itu saya pasrah benar-benar, apapun yang terjadi, udah aku siap Tuhan, biar kehendak-Mu, suka-suka-Mu Tuhan itu terjadi. Dan penyertaannya itu memang nyata gitu. Saya memilih untuk tunduk dan taat pada kehendak-Nya ya. Dan kita kadang nggak mengerti mengapa mengapa itu terjadi gitu ya. Sepertinya otak kita itu terlalu kecil untuk dapat mengerti kemahabesaran rencana Tuhan ya. Yang kita lakukan hanya nurut aja, tunduk pada apa yang Tuhan izinkan atas hidup kita ya. Dan kita itu nggak bisa iri kepada orang, enak amat dia nggak sakit gitu, sedangkan kita sakit. Enak amat mereka sembuh, sedangkan saya menghadapi misalnya kematian gitu. Nah, setiap orang itu punya kuk yang berbeda-beda ya Bapak Ibu. Biarlah kita berserah kepada Tuhan, fokus saja kepada Tuhan, karena hidup kita ada di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID. Amin. Tuhan memberkati. Amin, amin. Tepuk tangan dulu bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, memang COVID-19 ini menjadi
momok yang cukup menakutkan ya di yang nggak usah jauh-jauh di belahan dunia mana begitu, di Indonesia, di kota kita masing-masing. Ini menjadi sesuatu yang menakutkan. Namun kita percaya bagi anak-anak Tuhan ada pagar perlindungan Tuhan. Ya, pasti ya ada pagar perlindungan Tuhan sehingga kita semua tetap dilindungi oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, sebentar. Itu Bu Lani sekeluarga kan kena COVID-nya kan satu keluarga. Apakah hanya isolasi mandiri atau sempat perlu ke rumah sakit begitu? Isolasi mandiri aja, ngumpul di rumah, jadi seperti sehari-hari biasa gitu, Pak. Oh ya. Di rumah. Ya, jadi karena memang terinfeksinya satu keluarga, jadi mendingan diam di rumah semua gitu. Berapa orang jumlahnya total? 6 orang ya. Dan sekarang semua hasil swab negatif. Udah sembuh semua. Wah, luar biasa. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, ada memang yang perlu dirawat di rumah sakit, tapi ini favor dari Tuhan buat Bu Lani sekeluarga bahwa mereka hanya dengan isolasi mandiri ya tetap bisa alami kesembuhan. Ini sekarang teman saya sedang berjuang untuk mengatasi COVID ini sampai sudah entah sewa, entah beli, entah pinjam, saya juga nggak tahu, untuk tabung ininya oksigennya ya, karena semua rumah sakit di Surabaya menolak dia dibawa ke satu rumah sakit ke rumah sakit lain, dibawa lagi ke sana ke sini, nggak ada yang mau terima rumah sakit. Nah, dia akhirnya berjuang di rumah bersama istrinya ya, terpaksa istrinya pun harus di situ ya untuk melayani suaminya. Nah, ini kita doakan ya supaya dia tidak mengalami sesuatu yang buruk, karena sempat sesak nafas terus karena batuknya seperti tadi Bu Lani, wah nggak berhenti-berhenti. Ya, baik, mungkin itu saja ya. Terima kasih Bu Lani Puspasari atas kesaksiannya, menjadi kekuatan bagi setiap kita di sini juga yang mungkin sedang isolasi mandiri juga, tetap percaya Tuhan baik buat kita. Amin. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala kita, Ibu Eli Kurniawati, untuk sampaikan sharing firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita doa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur buat kesaksian yang luar biasa yang sudah kami dengar, di mana COVID bukanlah sesuatu yang menakutkan. Karena kami tahu di balik semua ini Engkau tetap punya proteksi yang luar biasa atas setiap anak-anak-Mu, dan bahkan pengendalian atas virus-virus dengan varian apapun itu tetap ada di dalam pengendalian tangan Tuhan yang kuat. Bahkan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan bekerja memulihkan segala sesuatu pada akhirnya. Di balik semua prahara bencana virus pandemi ini ada rencana Tuhan yang besar. Kami percaya Tuhan, semua perkara yang terjadi dalam kehidupan kami akan berakhir dengan satu perkara yang besar, di mana nama Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, dan itu semua juga akan mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Bapak, kalau sebentar kami mau dengar sebagian firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, lawat setiap kami yang bergabung, dan biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya. Shalom semuanya, suara saya bagus ya, terdengar ya. Kita percaya tadi kesaksian yang luar biasa ya. Hari ini yang kena virus COVID, yang ada saudaranya lagi kena COVID, jangan parno ya, tetap dijalani protokol kesehatan, minum vitamin, semuanya. Percayalah, kalau belum waktunya Tuhan bawa saudara dan saya pulang ke rumah Bapak, tidak ada maut yang bisa merenggut saudara dan saya. Amin. Semuanya pasti akan baik-baik saja ya. Kalaupun memang sudah ada salah satu anggota keluarga kita harus dipanggil pulang ke rumah Bapak, itu pun tetap yang terbaik ya. Jadi tidak perlu takut. Malam ini saya akan berkhotbah tentang iman yang besar di pemandangan Tuhan ya. Hari-hari ini kita butuh kekuatan iman, saudara. Karena semakin melihat kenyataan, saudara akan semakin lemah, saudara akan semakin goyah. Saudara semakin tidak melihat mujizat Tuhan, ya. Tapi ketika saudara melihat
dengan tidak melihat, belajar untuk mempercayai Tuhan di atas kenyataan hidup, itu yang membuat saudara akan tetap berdiri teguh di akhir zaman ini. Yuk kita buka ayatnya. Di Matius 8 ayat 5 sampai 10 dulu ya. Hari ini banyak ayatnya, yuk kita baca bagaimana cerita dari ketika Yesus ya, Matius 8 ayat 5-10. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Lihat ya, kita semua kalau datang sama Tuhan itu ada satu kata memohon ya. Artinya izinkan Tuhan itu tetap menjadi Tuhan dalam hidup saudara, bukan lagi Tuhan yang diperintah-perintah. Lihat ya, memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ya, hari-hari ini betapa banyak saudara dan saya yang malam ini bergabung juga berkata seperti itu. Tuhan, aku sudah sangat menderita. Ya, dan saudara lihat kata berikut. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya, ya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia pergi. Seorang lagi datang, maka dia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Ya, yuk kita baca ayat yang Matius 8 ayat 10 dan 13. Ini yang membawa kita sadar bagaimana iman yang besar di hadapan Tuhan. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia, ya. Hari ini kita tahu bagaimana kita buat Tuhan itu kagum. Sampai heran melihat saudara dan saya, ya. Saudara lihat kata-kata, dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Iman besar yang membuat Tuhan sampai kagum, heran, saudara. Ayat 13-nya lihat ya, kalau Tuhan sudah dibuat heran, Tuhan sudah dibuat kagum dengan iman seperti seorang perwira ini, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Apa yang dipercayai saat itu juga terjadi, saudara. Waktu saya merenung firman ini, saya berkata, Tuhan, saya juga mau praktek seperti perwira ini. Yang membuat Tuhan sampai heran, kagum dengan perwira ini. Dan karena imannya yang besar, apa yang dia percayai saat itu juga bagi Tuhan melakukannya. Tuhan yang menggenapi dan terjadi dalam hidupnya. Yuk kita lihat 3 ciri. Bagaimana perwira ini mempunyai iman yang besar yang membuat Tuhan sampai kagum, heran. Dan itu yang membuat apa yang dipercayai oleh perwira Kapernaum itu terjadi saat itu juga. Ya, malam ini kita punya pergumulan sangat menderita, Bu Eli. Sudah sangat kepepet, Bu Eli. Sudah sangat terdesak, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Kalau belajar melihat kenyataan, sangat menderita. Hari ini kalau kita mau belajar lihat kenyataan, kehidupan saudara yang namanya fakta semua membuat saudara merasa takut. Merasa berkecil hati, merasa bahwa Tuhan, apakah aku mampu melewati semua ini? Yuk kita lihat yang pertama cirinya adalah sikap bagaimana iman yang membuat Tuhan menjadi heran, yaitu rendah hati. Matius 8 ayat 8a, ya kita baca, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku.
Seringkali kita kalau datang sama Tuhan, kita itu enggak punya kerendahan hati. Kita itu cenderung mengatur Tuhan, seperti tadi Bu Lani kesaksian. Kita itu cenderung mengatur Tuhan, marah-marah, ya, terus habis gitu mengultimatum Tuhan, Tuhan kalau kamu tidak sembuhkan, aku sudah tidak mau ikut Zoom-nya PD Victory, aku sudah tidak mau doa fajar, aku sudah tidak mau doa puasa, aku sudah tidak mau baca firman, karena percuma, hasilnya nol. Tapi belajarlah seperti perwira Kapernaum ini, ya, di mana dia belajar perwira ini, yaitu aku tidak layak. Artinya hari ini belajar untuk menjadi seorang yang punya nilai, yaitu bahwa Tuhan itu tetap Tuhan, saudara itu tetap hamba. Kita semua belajar, nanti kita bahas bagaimana rendah hati, ya. Yang kedua, yaitu percayanya bulat. Matius 8 ayat 8b. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara lihat ya, sepatah kata. Artinya yang kedua, kalau saudara kepingin membuat Tuhan heran, ya, di samping kita selalu datang sama Tuhan, enggak apa-apa sudah Tuhan, aku ini cuma seorang hamba, jadilah seperti apa yang Tuhan mau. Aku semestinya hari ini, saya sering loh melakukan itu saudara. Saya itu cuma bilang gini, Tuhan, aku itu enggak layak kok Tuhan. Kalaupun hari ini enggak mau jawab masalahku, hari ini aku masih dalam hidup proses yang membuat aku sangat menderita. Aku tuh enggak layak nuntut Tuhan apa-apa. Enggak layak. Selain cuma apa ngomong, berbicara sama Tuhan, ya sudahlah, aku ini hamba, jadilah kehendak-Mu. Sudah karya keselamatan itu aja sudah terlalu besar. Aku enggak bisa balas kebaikan-Mu. Kalaupun hari ini diizinkan masih ngalami proses, aku tahu Tuhan itu punya rencana yang jauh lebih besar. Yang kedua, percaya. Saya sering ngomong Tuhan, kalau Tuhan mau katakan sepatah kata saja, suamiku jadi suami yang baik, suamiku jadi kepala rumah tangga yang luar biasa, kecil. Mungkin saudara bisa praktek, kelihatannya itu hal yang sederhana, tapi bisa membuat Tuhan heran. Mungkin saudara enggak perlu ngomong gini, Tuhan, keuanganku loh Tuhan, hutangku loh besar Tuhan. Aduh Tuhan, gimana Tuhan ini memalukan aku, tadi aku dipermalukan dan sebagainya. Tapi mulai hari ini belajar seperti seorang perwira. Katakan aja Tuhan, sepatah kata saja. Kalau engkau berkata, tokoku laris manis diberkati Tuhan, stok ini terjual laris manis, asetku terjual, dan ada pembeli dengan harga yang baik yang Tuhan berkati. Sepatah kata saja Tuhan, jadi aku percaya Tuhan. Itu membuat Tuhan heran. Kenyataannya tokomu rame enggak? Sepi. Kenyataannya waktu saya berkata sepatah kata saja Tuhan, suamiku lo baik pasti. Kenyataannya suami saya selingkuh enggak? Selingkuh. Tambah parah enggak? Tambah parah. Tapi saya tetap percaya sepatah kata saja Tuhan itu keluar dari mulutnya ketika Tuhan bilang pulih. Ketika sembuh, walaupun dokter menvonis umurmu cuma tinggal 3 bulan, sembuh. Ketika engkau hari ini punya anggota keluarga yang sudah sesak, tidak ada oksigen, tapi sepatah kata saja Tuhan berkata, engkau akan sembuh tanpa oksigen, tapi aku yang akan menyembuhkan sendiri karena aku dokter di atas segala dokter. Sepatah kata saja, itu buat Tuhan kagum, heran. Kenyataannya menderita, tapi bisa percayanya bulat. Amin saudara ya. Yang ketiga taat. Di Matius 8 ayat 9 yang berkata, sebab aku sendiri seorang bawahan. Kalau aku berkata kepada salah seorang prajurit, pergi akan pergi, datang akan datang, kerjakanlah akan kerjakanlah. Hari ini taat. Taat sama apa yang Tuhan perintahkan. Jangan taat sama apa kata dunia. Saudara perlu hari ini belajar untuk taat apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Kalau hari ini ngalami keadaan menderita seperti saya mungkin pada posisi, misalnya saya bisa hari ini sepatah kata saja saya lulus, ya. Jadi hamba lulus, saya tidak pernah paksa Tuhan. Tapi waktu Tuhan suruh saya ngampuni, saya tidak bisa.
Bisa enggak itu membuat Tuhan heran atas iman saya? Gak bisa, saudara. Tiga-tiganya ini satu paket yang saudara harus lakukan. Kita tidak bisa hari ini cuma milih, ya sudahlah Tuhan, jalani hidup aku ya nurut, taat, sudah taat, aku percaya. Tapi Tuhan bilang gini, ada kelemahanmu, ayo ampuni, ayo minta maaf. Oh, tidak bisa Tuhan, tidak bisa, sudah keterlaluan. Kalau aku minta maaf lagi Tuhan, keset Tuhan. Bisa enggak saudara buat Tuhan heran? Tidak bisa. Kita kalau miliki hati hamba, itu saudara akan taat kepada apa yang Tuhan perintahkan atas hidup saudara. Kita buka satu persatu. Yuk, siapa sih contoh gimana sih rendah hati? Saya waktu persiapkan ayat ini, Tuhan buka di Matius 15 ayat 22 dan 24. Ya, Matius 15 ayat 22 dan 24 dulu, sampai 24 dulu. Seorang perempuan Kanaan ya yang berkata, yang berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Ini anaknya yang kerasukan setan dan sangat menderita. Lihat ya lagi ya, tadi juga sudah lumpuh, sangat menderita. Ini juga wanita ini sudah sangat menderita, kerasukan setan ya, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lihat ya, hari-hari ini posisi saudara dan saya sudah sangat menderita ya, butuh perbantuan Tuhan, tapi jawaban itu tidak ada. Sama sekali Tuhan itu tidak tunjukkan pembelaan. Saya pernah ngalami di titik seperti ini. Sampai saya bilang gini, Tuhan kamu di mana? Sampai orang Kristen sekalipun berkata, buat saya waktu itu dia bilang gini, di mana Tuhannya Bu Eli? Dia itu hamba Tuhan, dia itu melayani Tuhan, tapi Tuhan tidak tunjukkan apapun pembelaannya. Justru orang yang jahat sama dia, hidupnya di atas angin. Posisi itu menggambarkan seperti seorang ini yang sudah sangat menderita, tapi Tuhan tidak menjawab apa-apa, saudara. Lihat ya, tetapi Yesus sama sekali, ayat ini berkata sama sekali tidak menjawabnya. Bahkan murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Mungkin hari ini keadaanmu Tuhan sudah tidak jawab. Orang dunia berkata gini, makanya percuma sudah. Doa, puasa, ibadah, nol. Tidak usah sudah, makanya jadi orang Kristen, tidak usah terlalu fanatik. Biasa-biasa aja. Makin fanatik, makin prosesnya berat. Ada banyak kata-kata yang hari-hari ini mungkin terngiang juga seperti wanita ini, tapi lihat keteguhannya. Saudara lihat, baca berikutnya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dan umat Israel. Sudah tidak dijawab. Orang dunia sudah mulai mempengaruhi dia ya untuk berkata percuma ikut Tuhan, percuma menghabiskan waktu dalam doa. Tuhan Yesus masih berkata ya, Tuhan Yesus masih menghina lagi, dikatakan aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi kita lihat kerendahan hati wanita ini. Lihat ya, Sirofenisia ini berkata, ayat 25 ayat sampai 27. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Saudara lihat ya, sudah punya kerendahan hati itu bagaimana hari-hari ini. Kita tahu, kita belajar untuk selalu mendekat, menyembah kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan sama sekali belum menjawab doa-doa saudara. Lihat saudara ya, baca berikutnya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yang ketiga adalah membenarkan, sepakat sama Tuhan. Hari ini perempuan Sirofenisia itu tidak marah, dianjing-anjingkan, tidak dijawab.
tapi lihat kerendahan hatinya. Dia tetap mendekat sama Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. Dia tidak marah, membenarkan. Ya sudahlah Tuhan, kalau memang hari ini aku harus melewati proses seperti ini, Engkau belum jawab doaku. Aku tetap percaya di balik prosesku ini ada rencanamu yang besar. Itu artinya saudara dan saya selalu membenarkan dan sepakat dengan Tuhan. Saudara lihat hasilnya ya, kalau orang yang bisa rendah hati membenar, lihat ayat 28-nya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan apa saudara? Seketika itu juga anaknya sembuh. Seketika, saudara lihat, makanya kalau kita punya iman, ya yang punya iman rendah hati, hari ini seperti perwira, seperti wanita Serofenisha, seketika yang dikehendaki terjadi. Saudara ya, yang tadi seketika yang dipercayai terjadi. Yuk hari ini milikilah mental. Tuhan belum jawab, keadaanmu tambah parah. Dunia berkata, sudahlah ambil jalan pintas shortcut daripada menderita ikut Kristus. Ada banyak penawaran yang instan. Yang jadi pertanyaan hari ini, yuk ikut Tuhan. Ya, kalau doamu belum dijawab, apakah engkau hari ini sudah berhenti untuk berharap? Apakah hari ini engkau berhenti untuk mempercayai Kristus? Milikilah iman seperti perempuan Sirofenisha dan perwira ini. Belajar rendah hati. Hari ini jangan lagi takut menghadapi apapun. Yuk tetap mendekat. Posisi kita tetap intim sama Tuhan. Dijawab, tidak dijawab, aku tetap intim. Aku tetap mau dekat Tuhan. Aku tetap mau menyembah Tuhan. Aku tetap mau sepakat sama Tuhan. Aku tidak akan marah. Walaupun sama sekali engkau cuekin aku, engkau tidak jawab aku. Amin, saudara. Yuk yang kedua, kita belajar yang kedua. Ya, jadi rendah hati. Percaya bulat itu seperti apa, saudara? Yuk kita baca Matius 21 ayat 19. Ya, dekat jalan itu, ini peristiwa pohon ara, ya, yang dikutuk. Pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika juga keringlah pohon ara. Saudara lihat kata kuncinya di Matius 21 ayat 21 sampai 22. Ya, satu ayat lagi kita selesai. Matius 21 ayat 21 sampai 22. Jawab Yesus. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, lihat ya, jika engkau percaya dan tidak bimbang, ini kata-kata keren, tidak bimbang loh saudara ya, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Orang yang percaya bulat, Yesus berkata apa? Kalau kamu percaya dengan tidak bimbang. Yang pertama, kalau kita tidak bimbang, kita bisa melakukan seperti kuasa Tuhan mengutuk pohon ara itu. Engkau bisa melakukan seperti apa yang aku perbuat dengan pohon ara itu, saudara. Seketika keringlah pohon ara itu. Punya kuasa yang powerful. Punya kuasa untuk hari ini menciptakan, saudara. Mungkin keadaanmu yang hari ini hancur-hancuran, tapi karena engkau percaya dengan tidak bimbang, percaya bulat, percayalah. Tuhan akan memberikan saudara dan saya untuk kuasa. Yang kedua apa? Berkata yang positif. Lihat ya, yang kedua berkata apa saudara?
Jika kamu hari ini berkata kepada gunung ini, beranjak, tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Jangan meremehkan perkataan. Waktu perkataanmu positif, gunung ini akan geser, saudara. Tadi kalau tidak bimbang, maka pohon ara itu seketika jadi kering. Tapi ketika engkau punya perkataan yang positif, gunung persoalan akan menjadi gunung berkat, bergeser. Tuhan berkata, jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah dalam hal di dalam laut, hal itu akan terjadi. Jadi hari ini katakan yang positif atas keuanganmu yang lagi minus. Terjadi loh saudara. Jangan main-main. Iman yang percaya bulat, yang pertama tidak bimbang, yang kedua berkata yang positif, yang ketiga, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerima. Yang ketiga, bagaimana orang yang bisa percaya bulat, yaitu mengucap syukur. Setiap kali saya selalu ngajarkan kalau doa, enggak usah minta-minta saudara. Doa yang powerful. Saya sering kan ngajari, Tuhan terima kasih buat suami yang baik. Terima kasih buat keuangan yang diberkati, sekalipun keuanganmu hancur-hancuran. Terima kasih buat rumah tangga yang bahagia, sekalipun keadaan bukan bahagia, saudara. Tapi salah satu bentuk ucapan syukur itulah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya kalau orang percaya bulat, 3 hal, saudara. Tidak akan pernah bimbang. Dia akan percaya penuh. Dia tidak akan takut menghadapi masa-masa krisis, masa-masa pandemi, virus dengan varian-variannya. Dia tidak akan bimbang. Dia tetap percaya bahwa Tuhan sudah pegang kendali atas kehidupan orang benar. Sekalipun harus masuk di dalam dapur api, ya, saudara jangan takut hari ini kalau dapur apinya semakin diperbesar. Makanya masa pandemi ini lebih parah dari tahun lalu. Itu artinya apinya sedang diperbesar seperti Sadrah, Mesah, Abednego. Tapi bukan dihancurkan, yang dilepaskan ikatan-ikatan dosanya. Amin, saudara. Saudara akan jalani ini, tidak perlu takut, tetap tenang. Jadi 3 hal, yaitu tidak bimbang. Yang kedua, mulai perkatakan positif atas kenyataanmu yang buruk. Maka itu akan bergeser. Dari kenyataan yang buruk akan menjadi kenyataan yang terbaik hanya karena engkau berkata, hai tercampaklah, bergeserlah. Masalah hutangku akan bergeser menjadi berkat karena Tuhan menyertaiku. Itu terus katakan. Penyakitku akan sembuh oleh bilur-bilurku. Aku akan jadi sehat. Karena bilur-bilurnya sudah menyembuhkan aku. Maka penyakit-penyakit apapun akan bergeser menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Katakan saudara, jangan katakan sepi, aduh corona, aduh yang mati banyak. Enggak saudara, ini waktunya saudara mulai menghidupi firman, mulai kaya akan firman. Waktu saya mengerti firman, saya tidak mau lagi dibodohi oleh tipu daya iblis. Saya mulai tahu bahwa saya punya kuasa sebagai anak Allah. Saudara tahu, yuk baca 1 ayat ya. Ayat ini yang menjadi kekuatan buat saya di hari-hari ini. Ini masanya, yuk baca. 1 ayat yang saya ingat. Yohanes 14 ayat 12. Saya juga tidak hafal. Tapi ayat ini menjadi hafalan buat saya. Saya tahu ketika iblis mulai menyerang saya, ya. Yuk kita baca. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Luar biasa, saudara. Tuhan itu sudah beri kuasa. Kalau saudara percaya saja, ya, saudara akan bisa melakukan pekerjaan yang Tuhan lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Wow. Waktu saya merenung firman hari-hari ini, saya pakai kuasa, saudara. Saya tahu di dalam perkataan saya ada kuasa.
Saya tidak mau menganggap remeh. Di dalam perkataan ucapan syukur saya, rasa syukur saya, itu ada kuasa. Yaitu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Pada waktu saya bisa melakukan seperti ini, saya melihat ada kuasa Tuhan yang bekerja secara luar biasa. Waktu saya tidak bimbang, saya tahu saya punya kuasa, yaitu seketika melakukan seperti apa yang Yesus lakukan atas pohon ara, seketika kering. Ketika saya menyadari dalam diri saya ada kuasa ilahi. Hari ini saya tidak akan pernah berkata yang negatif. Saya tidak mau berkata tentang yang negatif tentang hidup saya, tentang suami saya, tentang anak-anak saya, tentang masa depan saya, tentang keadaan virus pandemi ini. Tapi saya selalu berkata, virus ini setelah berlalu, saya akan melewatinya dengan kemenangan. Dan setelah masa pandemi ini, ada banyak perkara besar yang akan Tuhan percayakan buat orang-orang benar yang setia. Amin, saudara. Hari ini yuk, rasa percaya yang bulat itu apa? Diingat-ingat, enggak boleh bimbang. Yang takut khawatir mulai bertobat. Tidak bimbang, ya. Yang kedua, percaya bulat itu apa? Berkata positif di atas kenyataanmu yang buruk. Katakan terus, bergeser, geser. Gunung masalah geser, gunung keuangan geser, gunung sakit penyakit geser, semua katakan. Yang ketiga, ngucap syukur. Terima kasih Tuhan buat keuangan yang diberkati, buat masa depan yang indah, buat anak-anak yang luar biasa, suami yang baik yang luar biasa. Ya, ada seorang ibu yang curhat sama saya, ya, dia bilang, "Bu Eli, gimana Bu Eli? Suami saya kena COVID, yang kasih kabar adalah pelakor." Ya, pelakornya suruh saya menjenguk suaminya. Ya, saudara lihat, saya cuma jawab, lakukan, bukan buat pelakor itu, tapi lakukan, ya, tetap lakukan doa yang terbaik. Kalau untuk suruh menjenguk, ya jangan, nanti ketularan. Tapi untuk telepon, untuk memberi perhatian, lakukan. Jangan tanggung-tanggung sudah. Jangan sampai ada banyak orang, ya, kalau sudah COVID, suaminya yang selingkuh, kapok sudah, biar cepat mati sana, ya. Saudara jangan seperti itu namanya dosa, ya. Percayalah hari-hari ini apa yang terbaik, saudara katakan yang terbaik. Jangan mendoakan yang jelek, ya, atas musuh saudara. Yang terakhir, taat, ya. Mazmur 119 ayat 35. Mazmur 119 ayat 35 dan 36. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu sebab aku menyukainya. Wow. Saya bilang gini, aduh Tuhan, luar biasa ya pemazmur ini bisa menyukai perintah Tuhan. Banyak anak Tuhan, walaupun jadi orang Kristen sudah puluhan tahun, banyak yang nggak suka perintahnya. Ya, ikut Tuhan itu paling berat katanya perintahnya Bu Eli. Masa ngampuni 70 kali 7 kali tidak terbatas. Waduh Bu Eli, bodoh itu Bu Eli. Duh, kalau ikut perintahnya orang Kristen itu susah menurut Alkitab. Suruh mengasihi musuh, suruh memberkati musuh, suruh kasih makan minum musuh. Aduh Bu Eli, kurang kerjaan apa? Tapi saudara lihat pemazmur ini, saudara lihat ya, biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu sebab aku menyukainya. Wow, saya bilang keren. Kalau ada anak Tuhan yang seperti ini semua buat Tuhan heran, kelepek-kelepek suka sama perintahnya. Lihat ya, condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada labah. Ya, hari ini yuk 3 hal kalau saudara mau taat sama Tuhan. Yang pertama yaitu dengar-dengaran akan perintahnya. Jangan dengar-dengaran akan dunia, saudara ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya itu dunia, saudara ya. Balas yang baik dengan baik. Kalau jahat ya balas jahat, itu preman, saudara ya. Kita percaya bahwa kita sebagai anak Allah, kita punya benih ilahi, kita belajar hari ini kesukaan saudara dan saya dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Ini sudah akhir zaman, saudara. Jangan banyak dengar kesimpulan orang, sekalipun itu pakar dunia, pakar ahlinya.
Kita tetap punya ahli segala ahli, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada yang salah dengan perintahnya, walaupun kelihatannya bodoh, kelihatannya keset, kelihatannya tidak ada harga diri. Tidak apa-apa, saudara. Percayalah, kalau sudah waktunya Tuhan mengangkat saudara dan saya, sampai Tuhan kelepek-kelepek, heran lihat saudara. Apa sih yang tidak bisa Tuhan lakukan? Semuanya loh, satu kata saja, kecil. Kecil. Hari ini kecil, saudara. Amin, saudara. Yang kedua, yaitu suka akan perintahnya. Yang ketiga, tulus melakukan perintahnya. Amin, saudara. Hari ini 3 hal: dengar-dengaran akan perintahnya, suka akan perintahnya, tulus melakukan perintahnya. Jangan jadi pendengar tapi tidak melakukan. Sama saja itu bohong, munafik. Kalau sudah banyak dengar, 1 minggu Bu Eli saya sudah ikut Zoom, berbagai Zoom saya ikuti. Tapi motifnya apa? Tuhan lihat, itu tadi loh ya. Firman Tuhan berkata apa? Condongkan hatiku Tuhan akan peringatanmu, jangan kepada laba. Ada banyak orang ikut Zoom Senin sampai Sabtu sampai Minggu, ikut semua Zoom, tapi motifnya kaya, berkat, nyaman. Enggak, saudara. Tapi hari ini kita mau, yaitu dengar-dengaran, kita suka memang akan perintah Tuhan dan kita tulus mau melakukannya tanpa motivasi. Mau diberkati kek, mau hari ini suami belum berubah kek, mau makin beribadah, makin dengar sama Tuhan, makin parah, makin kayak keset, ekonomi makin hancur-hancuran, enggak jadi masalah. Hari ini saudara dan saya semuanya sedang dalam penilaiannya Tuhan. Penilaian Tuhan hari ini, kejar hidup bagaimana iman yang besar di pemandangan Tuhan. Sampai buat Tuhan heran. Ya, saudara mau buat Tuhan heran, kelepek-kelepek, kagum lihat kesetiaan saudara dalam beriman, yaitu 3 hal lakukan. Rendah hati, ya, tetap mendekat, tetap hari ini saudara dan saya tetap mau menyembah Tuhan, ya. Hari ini lakukan saudara, ya. Jangan sampai saudara hari ini kalah sama dengan keadaan hidupmu. Kalau saudara hari ini tidak pernah mau hidup dengar-dengaran akan Tuhan, saudara sepertinya, oh Tuhan aku atur, aku tidak mau proses ini terlalu lama, aku mau cepat-cepat, tidak bisa saudara. Tapi kita mau belajar seperti perempuan Sirofenisia, mendekat, menyembah, dan yaitu apa? Membenarkan, sepakat sudah. Apapun yang terjadi Tuhan, aku tetap percaya. Ya, yang kedua percaya bulat, yaitu tidak bimbang, ya. Yang kedua berkata yang positif, yang ketiga bersyukur. Yang ketiga yaitu taat, yaitu hari ini dengar-dengaran akan perintahnya, suka akan perintahnya, dan tetap tulus melakukan perintahnya. Jangan jadi pendengar. Yuk baca quote-nya sama-sama, ya. Frans, siap-siap. Yuk kita nyanyi, ya. Nanti ada yang beberapa orang yang mau didoakan, ya. Yang mau didoakan, nanti kita berdoa sama-sama. Saya tahu bahwa hari-hari ini ada orang banyak yang berbeban berat. Kita perlu hari ini, seperti khotbah saya kemarin hari Selasa, ya. Hari Selasa kita perlu hari-hari ini mengangkat tangan, berdoa dan fokus kepada Tuhan. Berlomba-lombalah membuat Tuhan kagum atas respon kita di tengah situasi masalah yang sulit. Ya, yaitu dengan apa saudara? Melalui sikap yang rendah hati, percaya bulat dan taat. Amin. Amin. Kita sulit enggak sih saudara melakukan 3 hal ini? Sulit enggak saudara? Tapi dampaknya Tuhan akan kagum. Tuhan akan terheran-heran dengan saudara. Dan dia berkata, apa yang kau percayai itu yang akan terjadi seketika. Apa yang kau kehendaki engkau akan lihat. Ya, kita percaya cara Tuhan menjawab doa saudara itu pada banyak hal. Mungkin bukan masalahmu yang cepat dijawab Tuhan. Seperti saya ketika saya bergumul dan saya praktek dengan iman, ternyata ada banyak cara Tuhan yang tidak
tidak pernah saya duga itu menjawab doa-doa saya. Masalah saya yang utama dalam proses. Tapi masalah saya yang bergumul bertahun-tahun selama ini sudah Tuhan jawab satu persatu. Saya kagum dengan cara Tuhan menjawab doa saya, yaitu apa yang saya pikirkan tidak sama dengan apa yang Tuhan pikirkan. Makanya hari ini kita akan melihat Tuhan ketika Dia heran melihat saudara dan saya, satu pintu yang tertutup akan banyak membuka banyak pintu. Amin. Saudara percaya? Yuk kita mau doa, kita mau sepakat sama Tuhan, kita mau rendah hati, datang sama Tuhan. Aku ini hamba kok Tuhan, tidak apa-apa. Oke Tuhan, hari ini memang aku sangat menderita. Aku sudah tidak tahu, doa-doaku ya semakin tidak dijawab. Tapi aku mau rendah hati Tuhan. Aku cuma mau datang mengangkat tangan karena aku seorang hamba yang tidak tahu apa-apa dan aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Aku mau Tuhan hari ini untuk datang dengan rendah hati dan aku percaya bulat, aku tidak mau bimbang lagi dengan keadaanku dan aku mau taat, melakukan perintah-Mu. Aku mau dengar-dengaran tanpa ada motivasi laba, untung rugi ikut Tuhan. Tapi ikut Yesus, karena aku tahu, aku mengasihi-Mu dengan tulus, segenap hati, segenap jiwa. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari-hari yang kami lewati, bukan perkara yang mudah. Tapi kami percaya Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk tidak mau melihat kenyataan dan mendengar berita yang buruk. Kami belajar untuk mempercayai Tuhan dengan iman yang teguh. Bahkan kami mau kejar Tuhan, perkenanan Tuhan. Tuhan akan heran, kagum dengan apa yang kami hidupi di dalam iman kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kesesatan, bahkan malam ini, Engkau mungkin berkata, aku sudah sangat menderita Tuhan. Tapi rasanya Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak jawab doaku sama sekali. Sepertinya Engkau cuek. Engkau membiarkan musuh makin menindasku. Tapi malam ini firman Tuhan menguatkan saudara dan saya. Buat Tuhan bangga. Buat Tuhan heran dengan apa yang kau imani hari ini. Percayalah, buat Tuhan untuk memulihkan keadaan hidupmu. Maka dengan satu kata saja, semuanya akan bergeser, saudara. Tidak ada yang sulit buat Tuhan. Tapi yang Tuhan mau malam ini, milikilah iman yang besar. Bukan masalahmu yang besar yang kau tonjolkan setiap hari datang kepadaku hanya keluh kesah Tuhan, uangku besar, utangku besar, suamiku Tuhan parah Tuhan, keadaan dunia parah, bukan itu. Tapi malam ini Tuhan mau imanmu yang besar di hadapanku, itu yang Tuhan mau. Kami percaya Tuhan malam ini hamba-Mu tidak bisa menyebutkan satu persatu yang akan didoakan karena mengingat keterbatasan waktu. Tapi kami sepakat malam ini berdoa mengangkat tangan. Malam ini yang mengalami masalah keuangan. Saudara percaya bahwa dengan iman saudara terima. Apapun yang terjadi, masalah keuangan bukan masalah buat Tuhan. Tuhan tidak pernah kekurangan cara, Tuhan tidak pernah kekurangan hikmat untuk membuka jalan buat masalah keuanganmu. Walaupun saat ini benar-benar dunia ini mengalami krisis secara ekonomi keuangan. Tapi percayalah Tuhan berkata malam ini, orang benar selalu dibedakan. Dunia tidak mempunyai iman yang mengalahkan dunia, tapi engkau sebagai orang benar, engkau punya iman yang mengalahkan dunia. Itu sebabnya terima dengan iman. Apa yang menjadi pergumulanmu, engkau tidak perlu takut. Keuangan Tuhan berjanji akan memelihara. Engkau tidak akan pernah meminta-minta. Yang Tuhan mau hari ini tetap percayai Tuhan. Yang mengalami masalah kesehatan hari ini, yang sakit kena COVID,
ya, baik itu keluarga yang didoakan pergumulan, baik untuk Cynthia Tuhan, kami berdoa untuk Cynthia Tuhan, yang saturasinya lagi menurun saat ini Tuhan, kami sehati berdoa buat Cynthia dan bayinya, kami minta kuasa kesembuhan itu terjadi, bilur-bilur-Mu terjadi Tuhan, menyembuhkan Cynthia yang ada di rumah sakit, anak-anaknya juga Tuhan, bayinya Tuhan, kami percaya ibu dan anak ini Tuhan, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kami sepakat meminta kuasa-Mu bekerja. Saat ini juga ya Tuhan, anggota keluarga kami yang lagi terkena COVID, kami percaya Tuhan, yang hari ini membutuhkan oksigen, membutuhkan ruang rumah sakit, ICU dan sebagainya. Kami menyerahkan, sepakat berdoa sungguh-sungguh Bapak. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan Tuhan, turun tangan menyediakan semuanya ini. Baik oksigen yang sudah sangat langka, yang sangat sulit, rumah sakit yang sudah overload Tuhan. Kami berdoa Tuhan, turun tangan menyediakan yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Yang hari ini mau jual aset, biarlah Tuhan juga memberkati setiap aset-aset. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, aset-aset yang akan kami jual laku di dalam nama Yesus. Sepatah kata saja Engkau berkata aset kami laku dengan harga yang terbaik untuk melunasi hutang, maka itu terjadi. Kami terima di dalam iman. Kami sehati berdoa buat pasangan rumah tangga yang kami pergumulkan. Sepatah kata saja Engkau berkata pulih, maka rumah tangga kami pulih Tuhan. Kami percaya, kami mengucap syukur buat pasangan yang terbaik buat hidup kami. Tidak ada yang bisa memisahkan, bahkan maut pun sekalipun Tuhan, hanya maut yang sampai memisahkan kami. Orang pihak ketiga tidak ada yang bisa memisahkan. Yang lagi dalam proses pengadilan Tuhan, kami katakan tidak ada perceraian di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Kami percaya bangsa negara kami juga kami berkati Tuhan. Engkau melihat keadaan negara kami Tuhan. Kami minta belas kasihan Tuhan, sehati Tuhan. Kami minta masa pandemi ini berlalu dengan kemenangan-Mu dan kehendak-Mu yang terbaik. Ampuni bangsa negara kami Tuhan. Engkau saat ini memberi kekuatan buat tim medis Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi Tuhan untuk keadaan negara kami, untuk semua tim medis yang sudah merasa kecapean, kelelahan Tuhan. Tapi kami percaya Engkau penopang, Engkau memberikan mereka topangan kekuatan yang luar biasa Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, merancangkan yang buruk atas negara kami Indonesia ini Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh kota di mana kami tinggal Tuhan, di dalam satu kedaulatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami percaya malam ini kami menjadi anak-anak Tuhan yang keluar lebih dari pemenang. Kami punya iman yang teguh. Kami mau curi Tuhan. Saat ini Tuhan, apa yang menjadi perhatian Tuhan saat ini membuat Tuhan heran dengan iman kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah melayani Tuhan pada malam ini, jeripaya mereka tidak sia-sia. Berkati seluruh jemaat Victory Tuhan, biar kami selalu mengalami pertumbuhan iman. Baik jemaat-Mu yang bergabung malam ini, kami tidak lagi suam-suam kuku, kami mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami terima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati berkat percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.